ada omongan dari masyarakat itu masuk TNI harus bayar atau yang dikenal dengan UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, Untuk masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya serta tidak perlu orang dalam. beli belimbing ke kota Jakarta. Beli gulanya di Pasar Kura-Kura. Kembali lagi dengan kami Sertu Kowat Dewi Dan saya Serdakwat Arvita di podcast Patimura. Basudara Patimura. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Baik, apa kabar pemirsa podcast Patimura dimanapun Anda berada? Senang sekali kami kembali hadir di tayangan podcast yang keberapa ya? Sudah banyak ya Arvita ya? Iya Mbak, betul itu, sudah banyak Mbak. Baik, nah kalau biasanya kami itu tayang di podcast ini hanya sendiri. Kali ini kami ditemani teman saya yang cantik jelita. Saya Serdakwat Arvita. Baik, bakalan menjadi partnernya kita nih ya Iya Arvita ya. Mbak. Baik, dan pada tayangan podcast kali ini bukan kami berdua aja, karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif. Dengar-dengar sih Mbak ya, beliau merupakan salah satu pejabat di Kodam 15 Patimura. Dan dengar-dengar juga beliau termasuk di staf personalia. Ya, baik. Baik. Nah, kan ada pepatah mengatakan Arvita, Ya, Mbak. tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin Bapak Aspers Kasdam 15 Patimura bisa memperkenalkan diri secara singkat saja agar Basudara Patimura dan juga masyarakat di rumah sana bisa mengenal sosok seorang Aspers Kasdam 15 Patimura. Terima kasih Mbak Dewi Mbak Arvita. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Kolonel Infanteri Fajar Tri Yulianto. Baik. Saya jabatan Aspes Kasdam 15 Patimura. Saya abituran dari Akmil 98. Ya. Saya kelahiran dari kota Jember, Jawa Timur, Ya. 12 Juli tahun 1975. Ya. Istri satu atas nama Fana Silva, Ya. ya kelahiran dari Medan Sumatera Utara. Kemudian dikaruniai 2 anak. Ya. Yang pertama perempuan nama Larasati Filenia Kusuma Ningrum. Kebetulan yang anak saya yang putri ini menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran semester 7 kebetulan sekarang ini Mbak. Ya, Bapak. Kemudian yang kedua dikaruniai anak putra nama Muhammad Fadel Rizky Di Prasetya. Ya. Alhamdulillah yang bersangkutan sekarang sedang menempuh pendidikan Chandra di Muka di Akademi Militer Magelang. Wow, jadi demikian, hebat Mbak. sekali. sudah Mbak, ada ya. penerusnya ya Bapak Ya, ya? alhamdulillah, Mbak. Putranya usia berapa Bapak masuk menjadi Untuk putra umur sekarang 17 tahun 7 bulan, Mbak. 17 Masih tahun muda, Mbak, ya. Iya, sudah bisa mengabdikan diri untuk negara. Ya, alhamdulillah, Mbak. Hebat sekali. Nah Bapak, untuk mengawali pembincangan kita di sore hari ini, kan tema kita tentang rekrutmen TNI Angkatan Darat. Mungkin Basudara di luar sana belum ada yang mengerti nih, apa sih rekrutmen TNI Angkatan Darat itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Jadi gini Mbak Arvita, untuk rekrutmen sendiri itu merupakan salah satu fungsi dari personalia dalam penyediaan tenaga untuk memenuhi kebutuhan tenaga personil TNI AD. Jadi melalui proses penerimaan prajurit di sini perwira, bintara ataupun tamtama. Nah, demikian Mbak. Baik, Bapak. Nah, kalau berbicara tentang rekrutmen, nah mungkin Bapak bisa juga menjelaskan rekrutmen itu terdiri atas apa saja, Bapak, dan ada pembukaannya itu berapa kali dalam 1 tahun, Bapak? Gini Mbak, untuk penerimaan dalam 1 tahun itu ada 4 kali penerimaan. Ya, Bapak ya. Ya, yang pertama itu ada Akademi Taruna Akademi TNI. Ya. Kemudian yang kedua Bintara itu terdiri dari reguler, reguler wanita, kemudian reguler pria, kemudian keahlian pria, keagamaan dan atlet pria atau wanita. Yang ketiga itu Tamtama prajurit karir. Kemudian yang keempat perwira prajurit prajurit karir reguler dan perwira prajurit karir kesehatan serta perwira PSDP penerbang TNI Mbak. Itu 4 Mbak jadi Mbak. Nah tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang rekrutmen itu apa sih dan sumber-sumbernya itu dari apa mana saja, ya. Nah Bapak saya mau tanya nih, untuk mekanisme rekrutmennya di TNI Angkatan Darat itu bagaimana sih Bapak?
Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari tahap-tahapannya hingga tahapan kegiatannya Bapak. Ya, baik Mbak Arvita, yang pertama tahap-tahapannya itu bisa melaksanakan melalui pendaftaran secara online, kemudian yang kedua validasi atau daftar ulang yang dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi. Kemudian yang ketiga pemeriksaan atau uji tingkat panda. Di sini meliputi ada Rikes 1, kemudian uji jasmani dan pendataan litpers serta sidang tingkat panda. Kemudian yang keempat di sini ada pemeriksaan uji tingkat supanpus yang meliputi pemeriksaan administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan yang terdiri dari Rikes 1, 2 dan kesehatan jiwa. Berikut uji jasmani, kemudian Rikpsi tertulis termasuk psikologi dan litpes. Demikian Mbak. Berarti tahap-tahapannya banyak sangat ya Mbak ya, panjang sekali itu Nah, Mbak. Bapak, kalau kita berbicara tentang tahapan-tahapan. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan. Pasti ada dong Pak persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan oleh para pemuda-pemudi yang ingin menjadi anggota TNI. Mungkin Aspers bisa menjelaskan lebih jelas lagi Bapak. Baik Mbak Dewi. Jadi intinya itu ada 3 sebenarnya ya. Ya. Yang pertama itu yang persyaratan umum, kemudian persyaratan khusus, kemudian yang ketiga itu tambahan. Penjelasannya mungkin bisa dilihat di slide berikut Mbak. Ya, nanti kepada adik-adik yang ingin mendaftarkan diri mungkin bisa dilihat di slide ini karena sangat panjang ya Bapak ya. Ya, betul, Mbak. Sangat panjang sekali. Nanti kalau adik-adik dan juga basudara yang ingin melihat persyaratan-persyaratan apa saja, mungkin nanti bisa lihat video kita diperjelas lagi. Betul Mbak. Benar sekali. Nah Bapak baik, kan di Indonesia ini ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan benar. Polri juga Bapak. Nah Bapak yang saya mau tanyakan itu perbedaan cara pendaftaran antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Polri itu apa Bapak? Baik Mbak ya, untuk pendaftaran untuk TNI AD, AU, AL maupun Polri secara umum sama sebenarnya ya. Namun masing-masing memiliki mekanisme pelaksanaan ya sedikit ada perbedaan. Untuk TNI AD sudah jelaskan tadi tahap-tahapnya Mbak Dewi dan Mbak Arvita. Jadi semuanya berkesinambungan. Mulai dari administrasi, jasmani, kemudian kesehatan hingga psikologinya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh prajurit TNI AD yang bukan hanya fisiknya saja yang bagus, tapi juga mental ideologinya Mbak. Baik. Demikian Mbak. Bapak dalam pembentukan calon prajurit pastinya ada namanya pembentukan panitia juga kan Bapak? Ya, Nah, betul, Mbak. pasti panitia ini memiliki tanggung jawab. Ya, mungkin Bapak Aspers bisa menjelaskan apa aja sih tugas dan tanggung jawab para panitia dalam menyeleksi calon-calon peserta calon tentara nantinya, Bapak. Ya, Mbak. Baik, Mbak, untuk kepanitiaan sendiri baik tingkat Panda dan tingkat Supanpus dan masing-masing tim mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi yang pertama menyusun rencana pelaksanaan dan mengatur jadwal kegiatan seleksi. Ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan seleksi. Yang ketiga, mengawasi dan mengkoordinasikan penggunaan anggaran sesuai dengan rincian alokasi yang ditentukan. Ya. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atau pengujian. Yang kelima, menyusun hasil pemeriksaan atau pengujian untuk selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua atau pimpinan atau komando atas. Adapun supervisinya di sini yaitu Ajen, kemudian Kesdam, Jasdam, Sinteldam, hingga tim Mabesat seperti tim psikologi Angkatan Darat. Demikian Mbak. Wah, memang berat ya Mbak menjadi tim rekrutmen TNI Angkatan Darat itu ya. Iya, karena dimana memang harus benar-benar teliti dan baik karena kan ini menyeleksi banyak orang ya Mbak ya. Benar, karena panitia itu harus sedetail mungkin ya Bapak. Betul, ya. Mbak. Menyaksikan dari nilainya, Iya, dari Mbak. jasnya, kesehatannya, semua-semuanya Betul. ya. Oh ya Bapak, mungkin sebelum kita lanjut berdiskusi boleh minum dulu Bapak. Ya Mbak, makasih Karena Mbak. Aspers ini banyak sekali penjelasannya ya Bapak ya, agar para adik-adik juga lebih mengerti tentang cara mendaftarkan diri menjadi anggota Mbak. TNI. Boleh diminum Iya, iya Bapak? Mbak. Makasih Mbak. Sampai mana nih Arvita? Nah, terlalu sampai banyak iya. pertanyaan ya Bapak ya. Baik Jadi Bapak. kita lupa. Nah, baik Bapak, berkaitan dengan tim rekrutmen TNI Angkatan Darat itu, bagaimana sih kriteria penilaian dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat Bapak? Baik Mbak, untuk mendapatkan calon prajurit yang berkualitas, maka setiap calon
harus siap untuk melaksanakan seleksi dengan kriteria yang pertama, pemeriksaan administrasi harus memenuhi syarat, dalam artian dokumentasi administrasi itu lengkap, benar, absah dan mutakhir. Ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan harus memenuhi syarat yang meliputi tinggi berat badan, kemudian tensi atau nadi, kemudian gigi dan mulut, THT, bedah, kulit, penyakit dalam, kemudian mata, paru, neurologi, termasuk ronsen torak. Selanjutnya, untuk pengujian jasmani harus lulus dengan klasifikasi nilai ambang batas bawah itu minimal 45. Di sini meliputi tes Garjas A lari 12 menit, kemudian tes Garjas B terdiri dari pull up selama 1 menit, kemudian sit up selama 1 menit, push up selama 1 menit, kemudian shuttle run 6 kali 10 meter. Berikutnya untuk ketangkasan jasmani itu sendiri, penilaian renang dasar gaya dada jarak 50 meter. Ya. Dan masih banyak lagi Mbak Dewi dan Mbak Arvita, nanti itu lebih jelasnya boleh bertanya ke staf personel Kodam atau melalui website. Demikian Mbak. Iya. Nah itu adik-adik yang mau mendaftarkan diri, jadi kesehatannya harus dicek ya Bapak. Betul, ya. Mbak. Jasmaninya harus dipersiapkan. Betul. Dan mempersiapkannya itu tidak ujuk-ujuk Nah, langsung. ujuk-ujuk, betul. Iya, Harus benar. jauh-jauh hari Mbak ya. Benar, Ya. jangan 1 bulan lagi ada pembukaan baru latihan ya Bapak. Otomatis itu tidak bakalan terbentuk ya Bapak Iya ya. betul Mbak. Benar, minimal itu 6 bulan, 6 bulan. sudah Betul. bisa lah ya Bapak Betul, ya. Mbak. Nah, baik Bapak, dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat, pastinya kita Kodam 15 Patimura ada memiliki kendala kan Bapak, Iya, Mbak. apalagi kan Kodam kita ini ada pulau-pulau ya Bapak, Maluku dan Maluku Utara. Nah mungkin Bapak Aspers bisa bercerita sedikit kendala-kendala apa saja sih yang dihadapi oleh Kodam dalam pelaksanaan rekrutmen TNI Angkatan Darat Bapak. Baik Mbak, tentunya kendala yang dihadapi itu banyak sekali Mbak ya. Ya. Mulai dari kurangnya sarana dan prasarana pendukung, Ya. kemudian salah satunya adalah kondisi geografis Ya. Maluku dan Maluku Utara yang merupakan kepulauan. Ya, benar. Ya, tentunya dalam transportasi menjadi kendala dan waktu. Misalnya dalam pelaksanaan daftar ulang dilaksanakan tanggal sekian, ya tiba-tiba ada perubahan jadwal kapal Ya, akibat karena cuaca buruk. Cuaca ya Bapak ya. Betul Mbak. Benar. Hal ini tentunya menghambat dalam proses bagi para calon. Ya. Namun dihadapkan dengan kekurangan sarana dan prasarana, hal ini tidak menjadi halangan untuk melaksanakan proses rekrutmen di wilayah Kodam 15 Patimura, Mbak. Ya, Mbak. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih kendala di Maluku dan Maluku Utara yaitu karena letak geografisnya yang kepulauan Terpisah, ya ya. terpisah. Nah, Bapak seandainya jika saya punya saudara di mana saudara saya itu ingin mendaftarkan diri mengikuti seleksi rekrutmen TNI Angkatan Darat. Tetapi Bapak, rumah kita itu di pelosok, sangat pelosok gitu Bapak. Dan di sana itu tidak ada Babinsa seperti terdekat. babinsa begitu Bapak. Nah, bagaimana caranya agar saudara saya ini tetap bisa mendaftar Bapak? Baik Mbak Arvita ya. Jadi untuk putra-putri Maluku maupun Maluku Utara yang tinggal di kampung-kampung atau pedalaman atau kepulauan daerah terpencil, maupun tidak paham dalam mendaftar online dalam dapat mendatangi pos-pos penugasan TNI atau Koramil Babinsa terdekat sehingga bisa dipandu atau diarahkan untuk menjadi anggota TNI. Seperti pos-pos pam terluar ya yang ada di wilayah Maluku Utara, nanti personel TNI yang ada akan memberikan informasi dan membantu proses dalam pendaftaran. Bahkan tidak segan juga untuk memberikan pelatihan seputar bagaimana cara menjadi seorang TNI, kemudian walaupun jauh dan misalnya unsur TNI desanya tidak ada, hal itu tidak menjadi suatu kendala. Iya. Nah demikian Mbak. Baik, nah Bapak tadi kan kita waktu rekrutmen itu mengalami kendala tadi. Nah, untuk kedepannya bagaimana sih proses rekrutmen ini agar bisa berjalan lebih baik lagi menurut Aspers? Baik Mbak ya, untuk secara umum proses rekrutmen itu dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinir. Namun pada setiap sebelum pelaksanaan dilaksanakan rapat koordinasi. Jadi sebelum pelaksanaan dilaksanakan rakor guna mengevaluasi proses pelaksanaannya. Nantinya kendala-kendala akan ditampung dan dibahas guna dicarikan solusi terbaiknya. Nanti ke depan akan dibuat semacam kotak saran yang berbasis website guna menampung masukan-masukan dan saran-saran guna meningkatkan kualitas rekrutmen TNI AD. Baik. Itu Mbak. Baik, Bapak.
Nah Bapak tadi kan Bapak sudah menjelaskan panjang lebar ini. Panjang sekali ya, sangat Arvita. panjang nih. Nah Bapak, untuk antusias atau animo pemuda-pemudi di Maluku dan Maluku Utara itu bagaimana Bapak? Tinggi, sedang atau rendah? Baik Mbak, jadi untuk animo terus terang ini ya, untuk pemuda dan pemudi rekrutmen di wilayah Maluku dan Maluku Utara itu sangat tinggi. Hal ini bisa kita lihat dengan data yang kita peroleh pada pendaftaran. Jadi untuk cabang PK tahun anggaran 2023 itu mencapai 3.900 orang. Oh, banyak Banyak juga ya. ya Bapak ya. Betul Mbak. Kemudian Cata PK gelombang 2 tahun anggaran 2023 itu mencapai 2.461 orang. Iya. Kemudian Cata PK tahun anggaran 2024 itu 1.813 orang. Hal ini menunjukkan minat pemuda dan pemudi yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara cukup tinggi. Baik yang mau mendaftar di strata perwira, bintara maupun tamtama. Gitu Mbak. Nah, Bapak ini kita berbicara agak lebih mendalam lagi. Ya, Karena Mbak, silakan, ada omongan dari masyarakat itu masuk TNI harus bayar atau yang dikenal dengan UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, mungkin Bapak Aspers bisa menjelaskan kalau itu sebenarnya tidak ada ya kan Betul, Bapak. Mbak, betul, Mungkin Mbak. Aspers bisa menyampaikan kepada adik-adik yang mau mengabdikan dirinya Bapak. Baik Mbak ya. Jadi saya pastikan nih Ya. bahwa penerimaan prajurit khususnya Kodam 15 Patimura ya itu bebas kolusi, bebas korupsi dan bebas nepotisme. Ya. Jika calon mempersiapkan diri sejak dini baik administrasinya, jasmaninya, kesehatan dan psikologinya, maka ia akan lulus menjadi TNI. Ya. Untuk masuk menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya serta tidak perlu orang dalam. Ya. Sayangnya stigma ini yang menjadi momok bagi proses rekrutmen. Benar. Pangdam 15 Patimura menekankan melalui kami bahwa masuk TNI itu tidak perlu orang dalam Benar Bapak. dan tidak dipungut biaya alias gratis. Gratis. Nah, demikian Mbak. Jadi bagi adik-adik yang mau mencalonkan diri, jadi jangan takut, aku nggak ada uang. Itu Ya. tidak menjadi alasan karena uang itu hanya dibutuhkan buat transportasi ya Kayak Bapak. fotokopi begitu, Nah, Mbak, ya. fotokopi berkas. Jadi itu bukan nyogok-menyogok ya Bapak ya. Seandainya Bapak ada calon ini Bapak yang dia sudah terlanjur membayar kepada oknum. Ordal nih ya Iya ceritanya betul ya. itu Mbak. Itu cara melaporkannya bagaimana dan apa sih sanksi bagi prajurit TNI yang terlibat dalam rekrutmen padahal di luar panitia Bapak? Gini Mbak, jadi saya tegaskan kembali apabila ada anggota yang menjadi calo pada penerimaan prajurit akan kita proses hukum Iya. dengan seberat-beratnya. Untuk anggota TNI bisa dilaporkan ke Pomdam 15 Patimura atau menghubungi kami. Ya, saya Aspes ya nanti bisa dilihat di nomor tersebut. Kemudian Kak Ajendam berikut dengan Pak Bandari Diaga Spesdam 15 Patimura. Demikian Mbak. Nah, jadi bagi orang tua juga jangan percaya dengan calo-calo ya Bapak ya. Ya, Jadi betul, Kak, Mbak. anak saya harus menjadi TNI, saya harus punya ordal. Nah, itu tidak boleh. Ya. Anaknya harus dilatih Ya, ya kan betul, Bapak. Mbak. Bukan Dan latihannya juga harus jauh-jauh hari ya, jangan Benar. sudah mau hari H baru latihan. Nah, kembali lagi Bapak. Iya. Cara untuk mempersiapkan dirinya apa saja nih Bapak? Biar adik-adik pemuda-pemudi masyarakat Maluku dan Maluku Utara juga bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk menjadi anggota TNI. Baik Mbak ya. Jadi saya berpesan kepada pemuda dan pemudi Maluku dan Maluku Utara sebelum melaksanakan rekrutmen diharapkan calon terlebih dahulu mempersiapkan sejak dini dengan melaksanakan medical check up terlebih dahulu. Iya. Kemudian untuk mengetahui kondisi kesehatan, siapkan administrasi dengan baik. Lakukan pembinaan jasmani sehingga mendapatkan nilai yang maksimal ya, pada saat mengikuti seleksi. Pelajari atau bisa mengikuti bimbingan psikologi. Itu Mbak. Nah Bapak, untuk dalam waktu yang dekat ini pendaftaran apa yang akan dibuka? Dan mungkin Bapak bisa memberikan kisi-kisi supaya pemuda-pemudi yang ada di Maluku dan Maluku Utara ini bisa mempersiapkan diri lebih awal dalam mengikuti seleksi. Baik Mbak Arvita, saat ini sedang berlangsung pendaftaran cabang PK, reguler pria, wanita dan keahlian pria. Kemudian dalam waktu dekat juga akan dibuka penerimaan perwira PSDP penerbang TNI di bulan September. Serta perwira prajurit karir reguler dan perwira prajurit karir kesehatan yang kemungkinan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024.
Untuk itu saya mengimbau dan mengingatkan kepada pemuda dan pemudi Maluku dan Maluku Utara yang ingin mendaftar agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, Iya. Ibu Pertiwi memanggil kalian sebagai putra-putri terbaik yang mengabdi kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Dengan banyaknya putra-putri daerah menjadi TNI, maka diperoleh penerus pemimpin bangsa yang banyak berkiprah pada masa dekade Indonesia Emas pada tahun 2045 nantinya. Baik. Nah, Pak. gitu, Mbak. Perbincangan kita sudah sangat-sangat panjang ya Bapak Padahal Asper. masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ya Tapi Mbak ya. dikat dulu ya, Iya, nanti di betul. episode berikutnya mungkin kita undang lagi ya Aspers Iya, ya. Mbak. Nah sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, mungkin Bapak Aspers punya closing statement yang ingin disampaikan kepada Basudara Patimura yang menyaksikannya. Bapak. Baik Mbak, saya akan akhiri ini dengan pantun. Pantun. Pantun ya. Membeli roda ke pasar Mardika, Sadap. membeli batik jangan lupa mampir ke Suli. Sadap. Kepada pemuda dan pemudi Maluku dan Maluku Utara, siapkan diri dengan baik untuk menjadi anggota TNI. Wow, luar biasa. Nanti kita siapkan dulu ya Pak, Iya, Bapak Mbak. bantunya. Kita Terima buka kasih, Google Mbak. dulu Bapak. Baik Terima kasih, Mbak. pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah selesai berdiskusi dengan Bapak Aspers. Dan Bapak Aspers terima kasih banyak Terima kasih atas banyak, waktunya. Di Ya, Mbak. sela-sela kesibukan beliau masih memberikan informasi kepada para Basudara Patimura yang menyaksikan podcast kita. Dan juga kami doakan anaknya semoga lancar pendidikannya. Amin. 4 Terima tahun kasih ke depan ya doanya. Bapak Betul, ya. Mbak. Semoga nanti putranya bisa menjadi pemimpin seperti Bapak juga. Amin, mohon doanya selalu Mbak. Baik. Nah, tidak terasa pemirsa. Apa nih Arvita? Waktu kita sudah habis Mbak Iya, ya. benar. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa like, subscribe, dan follow akun YouTube dan medsos Kodam 15 Patimura. Dan jangan lupa nonton episode-episode yang akan mendatang. Baik, akhir kata kami Sertu Koat Dewi Trisna Apriani Sembiring Saya Serda Koat Arvita. dan narasumber kita. Aspes Kasdam 15 Patimura, Kolonel Infanteri Fajar Tri Yulianto. Kami bertiga pamit undur diri. Basudara Patimura, lawan mena haulala. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Bye-bye. Bye-bye, see you.